Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Denny Anugrah Ramadan, saya perwakilan dari kelompok satu. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Jadi kelompok satu itu ada Teh Latifah, ada Herlan, ada Yusuf, ada Fahrul, ada Amsyar, ada Haikal, dan yang terakhir saya. Jadi kami semua bertujuh. Dan di sini kami akan menjelaskan apa itu transactional database. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Munisa, NPM 1841430. Saya dari kelompok satu ingin memaparkan pengertian dari transaksi. Transaksi merupakan bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Rizky dari jurusan Sistem Informasi dan kelas SIA dengan mata kuliah database. Saya akan mempresentasikan tugasnya. Apa itu database transaction? Database transaction adalah urutan operasi yang dilakukan pada database dan berfungsi sebagai unit logis tunggal kerja berlangsung sepenuhnya atau tidak sama sekali. Dengan kata lain, transaksi dilakukan atau berakhir, perubahan diterapkan. Segitulah yang saya bisa presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denny Anugrah. Di sini akan menjelaskan dari slide 3, yaitu apa tujuan utama dari transactional database. Tujuan utamanya adalah untuk integritas dan konsistensi data. Misalkan kita lihat studi kasus dari sistem transfer uang di perbankan. Minimal di sini akan ada 2 query yang dijalankan, yaitu pertama query update untuk pengurangan saldo pengirim, lalu yang kedua ada query update untuk penambahan saldo penerima. Nah, contoh klasiknya adalah mentransfer uang dari satu rekening bank ke rekening bank lain. Untuk melakukan itu, kamu harus terlebih dahulu menarik sejumlah uang dari akun sumber nih, kemudian nyetorin ke akun tujuan kan. Operasi tersebut harus berjalan sepenuhnya. Jika kamu berhenti di tengah jalan nih, nanti uang itu teh akan hilang, dan itu sangat buruk dalam database gitu. Dalam database modern, transaksi juga melakukan beberapa hal lain, seperti memastikan bahwa kamu tidak dapat mengakses data yang telah ditulis orang lain di tengah jalan. Tapi sebenarnya ide dasarnya itu sama. Transaksi ada untuk memastikan bahwa apapun yang terjadi, data yang Anda kerjakan dalam keadaan yang masuk akal gitu. Mereka menjamin bahwa tidak akan ada situasi di mana uang ditarik dari satu akun tapi tidak disimpan ke akun lain gitu, gak bakal ada. Jadi intinya tujuan utama dari transactional database yaitu untuk integritas dan konsistensi data. Terima kasih. Klausa yang bisa digunakan untuk mengendalikan transaksi itu ada 4, ada begin, ada commit, ada rollback, dan ada save point. Kalau begin itu digunakan pada saat data akan diproses. Kalau commit itu digunakan jika kasus alur proses itu berhasil. Terus ada rollback. Rollback itu digunakan jika terdapat kesalahan atau error di salah satu proses tersebut. Dan yang terakhir save point. Save point itu digunakan untuk memecah-mecah transaksi. Nah, di dalam transaksi atau database transaksi ada 4 elemen atau 4 karakteristik yang disingkat menjadi ACID, yaitu yang terdiri dari atomicity, konsistensi, isolasi, dan durability. Atomicity yaitu mengacu pada kemampuan database untuk menjamin bahwa baik semua bagian transaksi dilakukan atau tidak sama sekali. Jika salah satu bagian dari transaksi gagal, maka seluruh transaksi gagal. Konsistensi yaitu memastikan data dapat dikembalikan dalam keadaan sebelum transaksi dimulai jika terjadi kegagalan. Isolasi yaitu memastikan transaksi yang masih dalam proses dan belum dilakukan harus tetap terisolasi terhadap transaksi lainnya.
Durability yaitu memastikan data yang telah disimpan oleh sistem sebagaimana keadaannya, bahkan jika dalam keadaan kegagalan sistem dan restart sistem, data tersebut tersedia dalam tahapan dan keadaan yang benar. Nah, 4 elemen atau 4 karakteristik model ACID ini merupakan salah satu konsep tertua dan paling penting dari teori database transaksi. Nah, jadi inti poin atomicity yaitu semua berhasil, semua gagal. Konsistensi transaksi mempertahankan konsistensi database. Isolasi transaksi terisolasi satu dengan yang lain. Durability setelah commit update harus survive di database. Oke, jadi di database transaction ini ada latching protocol. Jadi dibagi dua, ada shared locks dan juga exclusive locks. Jadi shared lock ini merupakan transaksi yang memiliki penguncian bersama pada suatu data dan dapat melakukan pembacaan pada data tersebut. Yang kedua ada exclusive lock. Exclusive lock ini dapat melakukan perubahan dan pembacaan pada data tersebut. Jadi perbedaan dari shared lock dan exclusive lock ini, kalau shared lock tidak dapat melakukan perubahan, kalau exclusive lock dapat melakukan perubahan. Lalu selanjutnya ada locking protocol. Yang pertama ada penguncian level table. Mengunci suatu table untuk mencegah perubahan atau penghapusan table selama ada transaksi yang menggunakan table tersebut. Yang kedua ada penguncian level baris. Sedang digunakan oleh suatu transaksi sampai transaksi tersebut selesai dilakukan. Yang ketiga ada deadlock. Deadlock. Dua transaksi atau lebih dalam kondisi wait state menunggu lock dilepas sebelum dimulai. Sekian dari kelompok 1 presentasinya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf karena kami mengerjakannya secara online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.